Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hari kiamat dan perjalanan manusia di padang mahsyar. Pembahasan ini sangat penting karena keimanan kepada hari akhir bukan sekadar pengetahuan, melainkan sesuatu yang memberikan pengaruh besar terhadap kepribadian seorang muslim. Seseorang yang benar-benar meyakini adanya kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa setiap amal perbuatannya akan mendapatkan balasan, insya Allah akan terdorong untuk menjadi pribadi yang baik. Ia akan berhati-hati dalam bertindak karena sadar bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Sementara kehidupan yang hakiki justru dimulai setelah kematian. Para ulama menjelaskan bahwa beriman kepada hari akhir mencakup beberapa rukun atau pokok utama. Inilah rangkaian perjalanan yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah kematian. Yang pertama adalah keyakinan akan kematian. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pasti akan meninggal. Tidak ada yang bisa lari darinya, baik orang kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat jelata. Bahkan raja yang dahulu sombong dan angkuh pun akhirnya meninggal dunia. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak dapat ditolak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Kematian adalah pintu pertama menuju kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seseorang meninggal, maka telah tegak kiamatnya." Artinya, bagi orang yang mati, dunia sudah selesai dan ia telah memasuki fase akhirat. Yang kedua adalah keyakinan keberadaan alam barzakh. Setelah kematian, manusia akan masuk ke dalam alam barzakh atau alam kubur, sebuah alam penantian sebelum hari kiamat. Di sana akan terjadi 4 hal: himpitan kubur, fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat, azab kubur bagi orang yang durhaka, dan nikmat kubur bagi orang yang taat. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa memohon perlindungan dari azab kubur. Yang ketiga adalah keyakinan akan kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar. Setelah tiupan sangkakala, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dari kubur mereka. Tidak peduli jasadnya telah hancur, tulangnya menjadi debu, atau telah lenyap di telan bumi, Allah akan membangkitkannya kembali. Kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Yang keempat adalah keyakinan akan hisab atau perhitungan amal. Setiap manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya, baik besar maupun kecil. Hanya sebagian kecil hamba Allah yang dikecualikan dari hisab, seperti kelompok tertentu yang mendapat keutamaan langsung dari Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Tidak ada yang terlewat, semua akan ditampakkan. Dan yang kelima adalah keyakinan akan balasan akhir atau jaza. Setelah hisab, manusia akan menerima balasan yang kekal. Orang-orang beriman menuju surga, sedangkan orang-orang yang ingkar menuju neraka. Inilah 5 poin pokok yang menjadi rangkaian perjalanan menuju padang mahsyar. Dengan memahami rukun-rukun ini, seorang muslim akan semakin yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara kehidupan akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya. Cobalah kita merenung sejenak. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, bekerja, bercanda dengan keluarga, dan merasakan nikmat kehidupan. Namun kita semua tahu, hari itu pasti tiba. Kematian akan datang tanpa bisa ditawar. Setelah kematian itu datang, maka dimulailah perjalanan panjang menuju akhirat. Sebuah perjalanan yang tak mungkin dihindari atau ditunda. Maka seorang mukmin yang cerdas tidak akan pernah lengah. Ia tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia seakan-akan seorang asing atau seorang musafir." Hadis riwayat Bukhari. Musafir tidak pernah betah di satu tempat, ia selalu ingat bahwa tujuan akhirnya masih jauh. Begitu pula kita, tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala,
Al-Quran menggambarkan kiamat sebagai peristiwa yang sangat mengerikan, saking dahsyatnya hingga Allah menamainya dengan banyak sebutan. Beberapa nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran antara lain Al-Qari'ah, yang artinya yang mengetuk dengan keras. Nama ini menggambarkan suara dahsyat yang mengetuk hati manusia, menghancurkan gendang telinga, dan membuat manusia kebingungan. Kadang Allah menyebut kiamat dengan Yaumul Akhir, hari terakhir, yang menjadi penutup seluruh kehidupan dunia. Setelah hari itu, tidak ada lagi kehidupan dunia, yang ada hanyalah kehidupan kekal di akhirat. Kadang Allah juga menyebutnya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Pada saat itu, setelah tiupan sangkakala, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Terkadang Allah juga menyebutnya Yaumul Khuruj, yang artinya hari keluarnya manusia dari perut bumi. Terkadang Allah juga menyebut kiamat degan nama Yaumuddin, hari pembalasan. Kadang Allah juga menyebutnya Al-Qasiyah, hari yang meliputi manusia dengan kedahsyatan yang menutupinya. Terkadang Allah juga menyebut Yaumul Hisab, Al-Waqi'ah, Yaumul Jam, dan masih banyak lagi sebutan lain yang semakna. Semuanya merujuk pada hari kiamat. Dalam tradisi Arab, ketika suatu peristiwa diberi banyak nama, itu menandakan peristiwa tersebut luar biasa dahsyat dan tak biasa. Maka banyaknya nama untuk hari kiamat adalah isyarat betapa agung dan menakutkan peristiwa itu, sebuah kejadian yang melampaui imajinasi manusia. Pertanyaannya, kapan kiamat terjadi? Pertanyaan tentang kapan kiamat terjadi adalah pertanyaan yang sering muncul sejak dahulu. Bahkan malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan terjadi kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengetahui waktu pasti terjadinya kiamat. Karena itu adalah rahasia Allah semata. Allah tegaskan dalam Al-Quran, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Surat Al-A'raf ayat 187. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kiamat akan didahului dengan tanda-tanda. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil sudah banyak kita lihat, bahkan sebagian sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menandakan kiamat semakin dekat. Banyak fitnah, pembunuhan, dan kerusakan di muka bumi. Ilmu agama diangkat, sementara kebodohan dan maksiat merajalela. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Harta melimpah, namun keberkahan hilang. Tanda-tanda kecil ini muncul dan hilang silih berganti, sebagian sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Dunia semakin rusak, fitnah tersebar luas, banyak orang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Semua ini mengingatkan kita bahwa waktu kiamat semakin dekat. Allah Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam kelalaian berpaling darinya. Surat Al-Anbiya ayat 1. Yang kedua adalah tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda besar adalah peristiwa dahsyat yang apabila sudah terjadi, maka kiamat semakin dekat dan tidak bisa ditunda lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda besar itu antara lain. Yang pertama, munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, makhluk penuh fitnah yang mengaku sebagai Tuhan, menipu manusia dengan keajaiban-keajaiban hingga banyak orang tergelincir mengikutinya. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, dan memimpin manusia dengan hukum Allah. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang membuat kerusakan di muka bumi hingga akhirnya dibinasakan oleh Allah. Yang keempat, munculnya dukhan, asap tebal. Asap ini menyelimuti langit dan bumi, membuat manusia ketakutan. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Fenomena kosmik yang menandakan tertutupnya pintu taubat. Saat itu, tidak ada lagi amal yang diterima. Yang keenam,
munculnya Dabbatul Ard, binatang besar yang bisa berbicara, menjadi tanda kebesaran Allah. Yang ketujuh, 3 gempa besar. Terjadi di wilayah timur, barat, dan jazirah Arab, mengguncang bumi dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang kedelapan, api besar dari Yaman. Api ini keluar dari wilayah Aden, menggiring manusia ke arah Syam, tempat berkumpulnya seluruh manusia sebelum kiamat ditegakkan. Itulah beberapa tanda-tanda besar. Namun, kita tidak tahu kapan tanda-tanda besar itu akan muncul. Bisa saja dalam waktu dekat, bisa saja masih jauh. Namun, ketika sangkakala ditiupkan, maka kiamat sudah pasti datang. Di antara malaikat yang Allah tugaskan, ada satu yang memiliki tugas sangat agung dan menakutkan, yaitu malaikat Israfil. Dialah yang memegang sangkakala, sebuah trompet raksasa yang siap ditiup atas perintah Allah Ta'ala. Sejak ia diciptakan, malaikat Israfil telah menunggu perintah ini. Ia menundukkan kepalanya, tidak pernah mengedipkan mata, selalu bersiap menunggu kapan Allah memerintahkan untuk meniup. Bayangkan, ribuan tahun malaikat Israfil sudah menunggu dalam keadaan siap siaga. Saat perintah Allah datang, ia hanya perlu meniup 1 kali, dan seluruh kehidupan di alam semesta pun berakhir. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah tiupan sangkakala. Sebagian mengatakan ada 3 kali tiupan. Tiupan pertama disebut nafkhatul faza, yaitu tiupan mengejutkan yang membuat seluruh makhluk panik. Tiupan kedua disebut nafkhatul saq, yaitu tiupan yang mematikan semua makhluk hidup. Dan tiupan ketiga disebut nafkhatul bats, atau tiupan kebangkitan. Namun pendapat yang lebih kuat menyebutkan hanya ada 2 kali tiupan. Tiupan pertama yang sekaligus mengejutkan dan mematikan, dan tiupan kedua yang membangkitkan seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya menunggu keputusan Allah." Surat Az-Zumar ayat 68. Ayat ini jelas menunjukkan adanya 2 tiupan. Yang pertama mematikan, yang kedua membangkitkan. Ketika tiupan pertama terjadi, suasananya tidak bisa dibayangkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang pertama yang mati adalah seseorang yang sedang memperbaiki wadah air untanya. Baru saja ia sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba jatuh pingsan dan meninggal. Setelah itu, gelombang kematian menjalar ke seluruh penjuru bumi. Orang-orang yang sedang berdagang di pasar jatuh seketika. Para pekerja yang sedang membangun rumah berhenti bergerak. Anak-anak yang sedang berlari di lapangan terjatuh tanpa nyawa. Manusia meninggal serentak. Tidak hanya manusia, hewan pun roboh, jin pun mati. Bahkan para malaikat yang mulia pun diwafatkan oleh Allah. Namun, sebelum tiupan ini terjadi, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang-orang beriman. Allah akan mengirimkan angin yang lembut dan sejuk. Angin itu menyentuh tubuh setiap orang beriman, meskipun imannya hanya seberat biji sawi. Seketika mereka meninggal dengan tenang. Dengan demikian, orang-orang beriman tidak akan merasakan kedahsyatan tiupan pertama. Tiupan ini hanya dirasakan oleh manusia paling buruk, orang-orang kafir yang tersisa di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali atas manusia yang paling buruk. Hadis riwayat Muslim. Artinya, orang beriman sudah diwafatkan sebelum tiupan pertama, sehingga mereka tidak mengalami kepanikan besar itu. Antara tiupan pertama dan kedua terdapat jarak waktu yang cukup lama. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, jaraknya adalah 40. Tetapi Rasulullah tidak menyebutkan apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Wallahu a'lam. Selama masa itu, alam semesta mengalami kehancuran demi kehancuran. Bumi diguncangkan dengan gempa maha dahsyat. Gunung-gunung yang dulu kokoh berguncang hebat hingga pecah berkeping-keping. Kemudian, lautan meluap. Air laut naik ke daratan, menenggelamkan apa saja yang ada di sekitarnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 6, dan apabila lautan dipanaskan. Sebagian ulama menafsirkan bahwa lautan akan menyala seperti api, membakar apa saja di sekitarnya. Kemudian langit digulung.
Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas." Surat Al-Anbiya ayat 104. Bintang-bintang jatuh, planet-planet bertabrakan, seluruh tata surya hancur. Kemudian gunung-gunung dihancurkan. Dalam surah Al-Qari'ah ayat 5, Allah berfirman, "Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihamburkan." Gunung yang selama ini kita anggap kokoh ternyata mudah bagi Allah untuk menghancurkannya menjadi debu. Pada masa itu tidak ada lagi kehidupan, tidak ada manusia, jin, ataupun malaikat. Semuanya mati. Hanya Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Allah Ta'ala lalu bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab karena tidak ada makhluk hidup. Maka Allah sendiri menjawab, "Lillahil wahidil qahar." Kerajaan ini hanya milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Setelah masa kehancuran itu, datanglah tiupan kedua. Malaikat Israfil meniup sangkakala lagi, dan inilah saat kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kuburnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana mungkin manusia dibangkitkan padahal tubuhnya sudah hancur, bahkan menjadi debu? Jawabannya adalah kuasa Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada satu tulang yang tidak akan hancur dimakan waktu, yaitu tulang ekor atau ajput zanab. Dari tulang kecil itu, Allah membangkitkan kembali tubuh manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang, belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, yang akan menghidupkannya ialah Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama." Surat Yasin ayat 78 sampai 79. Setelah tubuh dibentuk kembali, ruh pun dikembalikan ke jasad masing-masing. Ruh orang beriman yang selama ini berada di Iliyin kembali kepada jasad mereka. Ruh orang kafir yang berada di Sijin kembali ke tubuh mereka. Tidak ada satupun ruh yang tertukar, semuanya kembali tepat ke jasadnya. Maka keluarlah manusia dari kubur mereka. Ada yang keluar dengan wajah bersinar penuh cahaya, ada pula yang keluar dalam keadaan hitam legam, penuh ketakutan. Mereka bingung, tidak tahu hendak kemana. Disinilah perjalanan menuju padang mahsyar dimulai. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, coba kita renungkan sejenak. Sekarang kita hidup di bumi yang tampak begitu kokoh. Gunung berdiri megah, lautan membentang luas, dan langit terasa tertata rapi. Namun, pada hari kiamat, semua itu akan luluh seketika. Tidak ada yang mampu bertahan. Dunia yang selama ini kita banggakan ternyata rapuh, sedangkan hanya Allah lah yang kekal. Jika demikian, mengapa kita begitu mencintai dunia yang fana? Bukankah jauh lebih bijak bila kita menyiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi, di mana hanya amal saleh yang akan menemani kita? Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, tibalah saat kebangkitan. Bayangkan, bumi yang sebelumnya hancur, gunung rata, laut meluap, dan langit bergulung. Tiba-tiba, bumi mengeluarkan kembali beban yang dikandungnya. Allah Ta'ala berfirman, "Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya." Surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Yang dimaksud dengan beban adalah jasad manusia yang telah lama terkubur. Manusia yang sudah mati ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, akan keluar dari perut bumi. Mereka bangkit satu persatu, lalu berdiri di atas permukaan bumi yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebangkitan ini terjadi melalui tulang ekor. Dari tulang kecil yang tidak hancur itu, Allah membentuk kembali jasad manusia. Setelah jasad terbentuk, ruh pun kembali ke dalam tubuh masing-masing. Ruh orang beriman kembali kepada jasadnya dengan cahaya dan ketenangan, sedangkan ruh orang kafir kembali ke jasadnya dengan kegelapan dan rasa takut. Allah berfirman, "Dan apabila ruh-ruh dipertemukan kembali dengan jasadnya." Surat At-Takwir ayat 7. Saat manusia bangkit dari kuburnya, mereka terbagi menjadi dua golongan besar. Golongan pertama adalah orang-orang beriman. Mereka bangkit dengan wajah berseri-seri, penuh cahaya.
Mereka berkata dengan penuh keyakinan, "Inilah yang dijanjikan Allah kepada kita, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul." Mereka merasa tenang, karena yakin janji Allah itu benar adanya. Golongan kedua adalah orang-orang kafir dan munafik. Mereka bangkit dengan wajah muram, penuh ketakutan. Mereka menyesal dan berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami?" Mereka kaget, karena selama di dunia, mereka menganggap kematian hanyalah tidur panjang tanpa kebangkitan. Sejak saat itu, manusia tidak lagi sama. Ada yang penuh harapan, ada pula yang penuh penyesalan. Setelah bangkit, seluruh manusia digiring ke sebuah tempat luas yang disebut Padang Mahsyar. Tempat ini berbeda dengan bumi yang kita pijak sekarang. Allah mengganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit, dan mereka semuanya berkumpul menghadap Allah, yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa." Surat Ibrahim ayat 48. Bumi baru ini luas, rata, dan berwarna putih bersih seperti tepung. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada gedung, dan tidak ada pepohonan. Semuanya datar, tidak ada tanda atau alamat yang bisa dijadikan penunjuk jalan. Tidak ada lagi desa, kota, atau negara. Hanya ada satu hamparan luas tempat seluruh manusia dikumpulkan. Bayangkan miliaran, bahkan triliunan manusia, sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir, semuanya berkumpul di satu tempat. Betapa sesaknya suasana itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia dibangkitkan dalam beberapa keadaan. Keadaan pertama, tanpa alas kaki, tidak ada yang memakai sepatu atau sandal. Keadaan kedua, tidak berpakaian, seluruhnya telanjang, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh. Keadaan ketiga, belum disunat, kembali seperti keadaan pertama kali diciptakan. Keadaan keempat, tanpa membawa harta, semua harta benda ditinggalkan, tidak ada yang dibawa sedikit pun. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan heran, "Ya Rasulullah, apakah benar pada hari itu laki-laki dan perempuan telanjang saling melihat satu sama lain?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, pada hari itu urusan mereka terlalu besar sehingga tidak ada seorang pun yang memperhatikan orang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, begitu besarnya rasa takut dan cemas saat itu, hingga manusia tidak sempat memperhatikan aurat orang lain. Di Padang Mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil di atas kepala manusia. Panasnya luar biasa, sehingga manusia berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke dada. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringat hingga hampir menutup kepalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia pada hari kiamat akan dibanjiri keringat, sehingga ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa mengerikannya suasana itu. Tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada air untuk diminum. Hanya panas yang menyengat dan keringat yang menggenang. Dalam keadaan seperti itu, manusia kebingungan. Mereka saling berlarian, seperti laron yang berterbangan tanpa arah, menabrak satu sama lain, bingung harus kemana. Allah Ta'ala menggambarkan keadaan ini dalam surat Al-Qari'ah. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berhamburan. Manusia kala itu tidak memiliki tempat tujuan. Tidak ada rumah, tidak ada alamat, tidak ada penunjuk jalan. Semuanya hancur. Bumi yang baru ini benar-benar rata. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Lalu, berapa lamakah manusia berdiri di padang mahsyar? Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Lamanya adalah 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Namun, para ulama menjelaskan bahwa lamanya waktu ini berbeda-beda sesuai dengan amal seseorang. Orang kafir akan merasakan lamanya 50.000 tahun penuh, sementara orang beriman akan diringankan. Bahkan ada yang langsung masuk surga tanpa hisab.
seperti 70.000 orang dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan masuk surga tanpa perhitungan. Coba kita bayangkan sejenak. Kita hidup di dunia hanya 60 atau 70 tahun. Tetapi di padang mahsyar, manusia bisa berdiri selama 50.000 tahun lamanya, dalam keadaan panas, haus, dan kebingungan. Apakah kita masih merasa nyaman untuk berleha-leha di dunia, melupakan bekal untuk hari yang dahsyat itu? Inilah saatnya kita merenung. Dunia hanyalah persinggahan singkat, sementara padang mahsyar adalah awal dari kehidupan kekal. Maka orang beriman yang cerdas akan menyiapkan diri sejak sekarang. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, perjalanan berikutnya adalah hisab, yaitu perhitungan amal. Inilah momen yang sangat menegangkan, sebab setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya, baik yang besar maupun yang kecil-kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, "Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu." Surat Al-Hijr ayat 92-93. Tidak ada satupun amal yang terlewat. Bahkan bisikan hati, niat yang tersembunyi, ucapan yang kita anggap sepele, semuanya akan ditampakkan pada hari itu. Para ulama menjelaskan bahwa manusia akan melalui hisab dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan amal dan keimanan mereka. Ada orang-orang yang mendapat rahmat khusus dari Allah. Mereka ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlahnya 70.000 orang dari umatnya. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah, tidak meminta diruqyah, tidak meminta diobati dengan besi panas atau kai, dan tidak mempercayai takhayul. Mereka masuk surga langsung tanpa diperiksa amalnya. Kemudian ada orang-orang beriman yang dihisab dengan hisab yang ringan. Allah Ta'ala akan memanggil mereka secara pribadi, lalu menutupi dosa-dosanya. Allah berkata, "Engkau telah melakukan ini dan itu." Hamba itu pun mengakui dosanya. Lalu Allah berkata, "Aku telah menutupinya di dunia, dan hari ini aku ampuni engkau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Selanjutnya ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sulit. Inilah orang-orang yang banyak dosanya. Catatan amal mereka dibuka di hadapan seluruh makhluk. Semua dosa-dosa mereka diumumkan dan diperlihatkan. Betapa malunya saat itu, ketika aib yang kita sembunyikan di dunia justru ditampakkan di hadapan seluruh manusia. Kemudian orang-orang kafir dan munafik. Mereka tidak akan dihisab untuk diselamatkan, tetapi diperiksa hanya untuk ditegakkan hujjah, lalu digiring ke neraka. Dan pada hari itu, setiap orang akan menerima kitab catatan amalnya. Allah Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisab terhadap diriku.' Maka dia berada dalam kehidupan yang diridai." Surat Al-Haqqah ayat 19-21. Orang beriman menerima kitabnya dengan tangan kanan. Mereka bangga, senang, dan dengan penuh sukacita memperlihatkan catatan amalnya. Sebaliknya, ada orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Allah Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, 'Aduhai celakalah aku, kiranya kitabku ini tidak diberikan kepadaku, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.'" Surat Al-Haqqah ayat 25-27. Ada pula yang menerima catatan amalnya dari belakang punggung. Itulah orang-orang munafik. Mereka berusaha bersembunyi dari keburukan catatannya, tetapi catatan itu justru dilemparkan dari arah belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis yang masyhur, yaitu hadis bitaqah. Ada seorang hamba yang dibawa ke hadapan Allah dengan membawa 99 catatan amal buruk. Setiap catatan panjangnya sejauh mata memandang. Betapa banyak dosanya. Lalu Allah bertanya, "Apakah engkau mengingkari ini semua?" Hamba itu menjawab, "Tidak ya Rabb." Kemudian Allah berkata,
engkau masih memiliki satu kebaikan di sisiku. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu kecil atau bitaqah yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kartu kecil itu ditimbang melawan 99 catatan keburukan. Ternyata kartu itu lebih berat daripada semuanya, karena kalimat tauhid lebih mulia daripada segala dosa. Inilah keagungan kalimat La ilaha illallah. Setelah hisab, amal manusia akan ditimbang di mizan atau timbangan. Timbangan ini benar-benar ada, bukan sekadar simbolis. Allah Ta'ala berfirman, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau seberat biji sawi. Dan jika ada amal seberat biji sawi pun, kami mendatangkannya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Pada saat itu, bukan tubuh manusia yang ditimbang, melainkan amal perbuatannya. Namun, ada pula yang ditimbang adalah catatan amal, bahkan ada yang ditimbang adalah orangnya sendiri. Misalnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tubuhnya kurus kecil. Suatu ketika sahabat lain menertawakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua betisnya lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa yang membuat berat timbangan bukan tubuh besar atau kecil, melainkan amal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada beberapa amal yang bisa memberatkan timbangan, salah satunya adalah zikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, apakah timbangan kita kelak berat dengan kebaikan ataukah justru ringan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, perhitungkanlah aku dengan hisab yang mudah. Hadis riwayat Ahmad. Doa ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar selalu memohon kemudahan pada hari hisab. Setelah melewati hisab dan penimbangan amal, manusia akan berhadapan dengan sebuah pemandangan yang menakutkan, neraka jahanam. Ia dibawa ke hadapan manusia, diikat dengan 70.000 tali, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan betapa besar dan mengerikannya neraka itu, hingga memerlukan jumlah malaikat yang begitu banyak hanya untuk menahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didatangkan neraka pada hari itu, ia memiliki 70.000 kendali. Bersama setiap kendali, ada 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim. Api neraka bukanlah api seperti yang kita kenal di dunia. Api dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Para sahabat berkata, demi Allah, api dunia saja sudah cukup panas, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, neraka lebih panas 69 bagian daripadanya, semuanya seperti panasnya api ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika neraka didekatkan, manusia pun ketakutan. Suaranya mengaum, nyalanya melompat-lompat, dan seakan hendak melahap siapa saja yang lewat di hadapannya. Lalu di hadapan manusia ada jembatan Syirat, sebuah jalan yang terbentang di atas neraka jahanam. Syirat ini harus dilewati oleh setiap manusia tanpa terkecuali, baik mukmin maupun kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan pasti mendatanginya, neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 70, 1-72. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia akan melewati neraka. Bedanya, orang beriman akan diselamatkan, sementara orang kafir dan zalim akan jatuh ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Syirat sebagai jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Di sisi kiri dan kanannya terdapat pengait-pengait besi yang mencabik siapa saja yang tersandung. Betapa sulit dan menakutkannya perjalanan ini.
manusia akan menyeberangi Syirat sesuai dengan kadar amal dan cahaya imannya. Ada yang menyeberang secepat kilat, ada yang menyeberang seperti hembusan angin, ada yang berlari seperti kuda yang cepat, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada pula yang tersandung, tergelincir, lalu disambar oleh pengait besi dan dilemparkan ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka ada yang selamat, ada yang tergores-gores lalu selamat, dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar bisa melewati Syirat, setiap orang diberikan cahaya sesuai dengan imannya di dunia. Ada yang cahayanya terang benderang menerangi jalan sepanjang matanya memandang. Ada yang cahayanya hanya sebesar ibu jari, kadang menyala, kadang padam. Allah berfirman, pada hari itu engkau melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, kabar gembira untukmu pada hari ini. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Surat Al-Hadid ayat 12. Namun orang-orang munafik akan menyesal. Mereka meminta cahaya dari orang beriman tetapi tidak diberi. Allah menggambarkannya dalam firman-Nya. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya di dunia dulu. Lalu dipasanglah di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada azab. Surat Al-Hadid ayat 13. Ketika semua manusia melewati Syirat, maka di ujung Syirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sambil terus berdoa, Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Beliau menunggu umatnya dengan penuh harap agar mereka selamat melewati jembatan yang menakutkan ini. Bayangkan betapa cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di saat semua nabi berkata, diriku, diriku, beliau justru berkata, umatku, umatku. Perjalanan di Syirat adalah perjalanan paling menentukan. Kita tidak tahu apakah kita akan selamat sampai ke seberang, ataukah kita akan jatuh ke dalam jurang neraka. Yang bisa membuat kita selamat hanyalah amal saleh dan cahaya iman yang kita bawa dari dunia. Bayangkan, jika cahaya kita redup, kita akan merangkak di jembatan tipis di atas neraka yang menganga. Betapa mengerikan! Karena itu, sudah seharusnya kita memperbanyak amal, memperkuat iman, dan menjaga hati dari kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tanpa penerjemah. Maka hendaklah kalian takut kepada neraka, walau hanya dengan sedekah separuh kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah sekecil apapun bisa menjadi penyelamat di atas Syirat. Setelah melewati Syirat, orang-orang beriman yang selamat akan mendapati sebuah nikmat agung dari Allah Ta'ala, yaitu telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan nama Al-Haud. Telaga ini adalah salah satu karunia besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan dan juga hadiah bagi umat beliau. Bayangkan, setelah perjalanan panjang di padang mahsyar, panas yang menyengat, keringat yang menenggelamkan, serta ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, seorang mukmin dipertemukan dengan telaga yang begitu indah, luas, dan menyejukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telagaku sepanjang perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum dari minyak kasturi, bejana-bejananya sebanyak bintang di langit. Barang siapa minum darinya sekali, maka ia tidak akan pernah haus lagi selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa indahnya telaga itu, lebih indah dari semua sungai dan danau yang pernah kita lihat di dunia. Namun, tidak semua umat beliau bisa meminumnya. Hanya orang-orang beriman yang istiqamah mengikuti sunnah beliau yang akan mendapatkannya. Ada orang-orang yang dihalau dari telaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
akan datang kepadaku sekelompok orang dari umatku di telaga. Lalu mereka dihalau darinya. Maka aku berkata, Ya Rob, mereka itu umatku. Allah berfirman, Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka kembali kepada agama mereka yang lama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita agar berhati-hati. Jangan sampai kita dihalau dari telaga karena meninggalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau karena melakukan bid'ah dan kesesatan setelah beliau wafat. Selain telaga, ada karunia besar lain yang menunggu umat Islam di hari kiamat, yaitu syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang dengan izin Allah untuk meringankan beban orang lain di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa syafaat, namun yang paling agung adalah syafaatul uzma atau syafaat terbesar. Ketika manusia berdiri di padang mahsyar selama ribuan tahun lamanya, mereka merasa kelelahan, kepanasan, dan kehausan. Mereka ingin segera dimulai pengadilan Allah agar terlepas dari penderitaan itu. Lalu mereka mendatangi para nabi satu persatu. Mereka mendatangi Nabi Adam, tetapi beliau berkata, Diriku, diriku, pergilah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak dan menyuruh mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, Diriku, diriku, pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Diriku, diriku, pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa berkata, Diriku, diriku, pergilah ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun sujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah didengar sebelumnya. Lalu Allah berfirman, Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka engkau akan diberi. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Inilah momen ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat agung agar pengadilan Allah segera dimulai. Berkat syafaat beliau, manusia terbebas dari penantian panjang dan segera menuju tahap berikutnya. Syafaat ini hanya terjadi dengan izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Allah Ta'ala berfirman, Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat beliau adalah tanda besar betapa cintanya beliau kepada umatnya. Pertanyaannya, apakah kita juga mencintai beliau? Kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan ucapan, melainkan dengan mengikuti sunnah beliau, menjaga sholat, bersedekah, berakhlak mulia, dan memperbanyak sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersyalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, marilah kita memperbanyak salawat, agar kelak di padang mahsyar kita bisa mengenal beliau, minum dari telaganya, dan mendapat syafaatnya. Setelah melewati seluruh rangkaian peristiwa besar di hari kiamat, kebangkitan, padang mahsyar, hisab, penimbangan amal, syirath, dan syafaat, tibalah manusia pada penentuan akhir. Tidak ada lagi fase setelah ini, sebab inilah tempat tinggal abadi setiap manusia. Hanya ada dua jalan, surga atau neraka. Allah Ta'ala berfirman, maka adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah, dan dia kembali kepada keluarganya dengan gembira. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Inilah dua nasib yang sangat berbeda, kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Surga adalah balasan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa surga adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah Ta'ala berfirman, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Itulah puncak kenikmatan di surga
yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sebaliknya, neraka adalah tempat kembali orang-orang kafir, munafik, dan orang yang bermaksiat tanpa taubat. Neraka digambarkan dengan kengerian yang luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jahanam itu tempat kembali mereka semua. Ia memiliki 7 pintu, tiap-tiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka." Surat Al-Hijr ayat 43-44. Sifat-sifat neraka sangat mengerikan. Api neraka menyala-nyala, bahkan panasnya 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Makanan para penghuninya hanyalah pohon zakum yang berduri dan busuk, sementara minuman mereka berupa nanah dan air mendidih. Pakaian mereka terbuat dari cairan tembaga panas yang melelehkan kulit. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah menggantinya dengan kulit yang baru, agar mereka terus merasakan azab, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 56. Tangisan mereka pun tidak pernah berhenti. Ketika air mata mereka habis, mereka pun menangis dengan darah. Setelah kita membaca tentang surga dan neraka, mari kita bertanya pada diri sendiri, kita ingin berada di mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa taat kepadaku, maka dia masuk surga. Barang siapa mendurhakaiku, maka dialah yang enggan." Hadis riwayat Bukhari. Surga adalah tujuan, tetapi jalannya penuh perjuangan. Neraka adalah tempat yang harus dihindari, tetapi jalannya penuh godaan dunia. Karena itu, seorang mukmin yang cerdas akan menyiapkan bekal, meninggalkan dosa, memperbanyak amal saleh, dan selalu berdoa agar Allah meneguhkan hatinya di jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Inilah yang dapat kami sampaikan tentang hari kiamat dan perjalanan manusia di padang mahsyar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita iman yang teguh kepada hari akhir, menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat melewati syirat, meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapat syafaat beliau, serta dikumpulkan di surga bersama keluarga kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.